Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ardila Mardatila, NPM 2020 40 64 05 115 dari Prodi S1 PGSD. Dosen pengampu Endang Wahyuni MSN dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuis 1 mata kuliah pengantar ilmu kesehatan. Ruang lingkup kesehatan masyarakat. Sesuai dengan perkembangan ilmu, maka disiplin ilmu yang mendasari ilmu kesehatan masyarakat pun berkembang. Sehingga sampai pada saat ini, disiplin ilmu yang mendasari ilmu kesehatan masyarakat antara lain mencakup ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu lingkungan, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu pendidikan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, ilmu kesehatan masyarakat adalah merupakan ilmu yang multidisiplin. Secara garis besar, disiplin ilmu yang menopang ilmu kesehatan masyarakat atau sering disebut sebagai pilar pertama ilmu kesehatan. Adapun pengertian epidemiologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut W.H. Wells. Epidemiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari timbulnya, perjalanan, dan pencegahan penyakit, terutama penyakit infeksi menular. Menurut Mausnor dan Kramer, epidemiologi merupakan studi tentang distribusi dan determinan dari penyakit dan kecelakaan pada populasi manusia. Dari pengertian para ahli tersebut, epidemiologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 3 komponen penting yang ada dalam epidemiologi sebagai berikut. Yang pertama adalah frekuensi masalah kesehatan, yang kedua penyebaran masalah kesehatan, dan yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah kesehatan. Dari kemampuan epidemiologi untuk mengetahui distribusi dan faktor-faktor penyebab masalah kesehatan dan mengarahkan intervensi yang diperlukan, maka epidemiologi diharapkan mempunyai peranan dalam bidang kesehatan masyarakat berupa 1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya penyakit atau masalah kesehatan dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu menyediakan data yang diperlukan untuk perencanaan kesehatan dan mengambil keputusan. Yang ketiga, membantu melakukan evaluasi terhadap program kesehatan yang sedang atau telah dilakukan. Yang keempat, mengembangkan metodologi untuk menganalisis keadaan suatu penyakit dalam upaya untuk mengatasi atau menanggulanginya. 5. Mengarahkan intervensi yang diperlukan untuk menanggulangi masalah yang perlu dipecahkan. Hal yang perlu kita perhatikan sebagai tenaga kesehatan, khususnya yang memiliki basic di bidang epidemiologi, yang mengetahui apa saja ruang lingkup atau jangkauan epidemiologi, karena ruang lingkup epidemiologi semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu biostatistik atau statistik kesehatan. Statistik dipakai dalam masalah-masalah kesehatan, baik dalam rencana aplikasi, evaluasi, maupun monitoring. Statistik menjadi penting karena setiap pencatatan permasalahan kesehatan diperlukan untuk melakukan perbaikan. Adapun ruang lingkup statistika kesehatan, yaitu yang pertama, yaitu statistika perikehidupan berupa kelahiran, kematian, dan perkawinan. Yang kedua, yaitu mortalitas.
Mortalitas adalah jumlah kematian yang terjadi dalam suatu populasi. Kematian merupakan peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Lahir hidup, peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim seorang ibu secara lengkap tanpa memandang lamanya kehamilan dan setelah perpisahan tersebut terjadi. Yang ketiga adalah fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah suatu proses pembuahan sel telur atau ovum oleh sel mani atau sperma untuk menghasilkan zigot, yang kemudian berkembang menjadi embrio atau janin suatu organisme atau makhluk hidup. Proses pembuahan ini umum terjadi pada hampir semua jenis organisme. Yang keempat yaitu morbiditas. Morbiditas adalah kondisi seseorang dikatakan sakit apabila keluhan kesehatan yang dirasakan menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari, yaitu tidak dapat melakukan kegiatan bekerja, seperti mengurus rumah tangga dan kegiatan normal sebagaimana biasanya. Semakin tinggi morbiditas, menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin buruk. Yang kelima, yaitu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah sebuah pelaksanaan pemeliharaan kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan, baik itu untuk individu maupun masyarakat dengan secara optimal. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, terdapat interaksi antara pasien, tenaga kesehatan, dan juga sarana kesehatan. Hubungan atau interaksi yang timbul antara pasien, tenaga kesehatan, serta sarana kesehatan diatur dalam kaidah-kaidah mengenai kesehatan, baik itu secara hukum maupun non-hukum. Adapun pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter spesialis, dokter subspesialis, terbatas, perawat, bidan, dan petugas kesehatan lingkungan. Adapun jenis-jenis pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini dibedakan menjadi dua kelompok, yakni pelayanan kedokteran atau medical service dan pelayanan kesehatan masyarakat atau public health service. Selanjutnya yaitu demografis. Statistika demografis adalah ukuran dari karakteristik atau perubahan pada populasi. Catatan kelahiran, kematian, perkawinan, imigrasi, dan emigrasi, serta sensus penduduk secara teratur memberikan informasi yang merupakan kunci untuk membuat keputusan yang tepat tentang kebijakan nasional. Selanjutnya yaitu pengertian statistik lingkungan. Pengertian statistik lingkungan adalah penerapan metode statistik untuk ilmu lingkungan. Ini mencakup prosedur untuk menangani pertanyaan tentang lingkungan alam dalam keadaan tidak terganggu, interaksi manusia dengan lingkungan, dan lingkungan perkotaan. Bidang statistik lingkungan telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir sebagai tanggapan atas meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan di sektor publik, organisasi, dan pemerintah. Ruang lingkup statistik kesehatan selanjutnya yaitu gizi. Gizi secara umum adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. Tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua zat gizi yang mampu membuat seseorang untuk hidup sehat, tumbuh berkembang, dan produktif. Oleh karena itu, setiap orang perlu mengkonsumsi aneka ragam makanan, kecuali bayi umur 0-4 bulan yang cukup mengkonsumsi air susu ibu atau ASI saja. Makanan-makanan yang beraneka ragam sangat bermanfaat bagi kesehatan. Makanan yang beraneka ragam yaitu makanan yang mengandung unsur-unsur zat gizi yang diperlukan tubuh, baik kualitas maupun kuantitasnya,
Dalam pelajaran ilmu gizi, biasanya disebut triguna makanan, yaitu makanan yang mengandung zat tenaga, pembangun, dan zat pengatur. Apabila terjadi kekurangan atas kelengkapan salah satu zat gizi tertentu pada satu jenis makanan, akan dilengkapi oleh zat gizi serupa dari makanan yang lain. Jadi, makan makanan yang beraneka ragam akan menjamin terpenuhinya kecakupan sumber zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Makanan sumber zat tenaga antara lain beras, jagung, gandum, ubi kayu, ubi jalar, kentang, sagu, roti, dan sebagainya. Adapun makanan sumber zat pembangun yang berasal dari bahan makanan nabati adalah kacang-kacangan, tempe, tahu, sedangkan yang berasal dari hewani adalah telur, ikan, ayam, daging, susu, serta hasil olahan seperti keju. Adapun makanan sumber zat pengatur adalah semua sayur-sayuran dan buah-buahan. Makanan ini mengandung berbagai vitamin dan mineral yang berperan untuk melancarkan bekerjanya fungsi-fungsi organ-organ tubuh manusia. Apa saja guna statistik kesehatan? Antara lain, 1. Mengukur derajat kesehatan masyarakat. 2. Memonitor kemajuan status kesehatan di suatu daerah. 3. Mengevaluasi program kesehatan. 4. Membandingkan status kesehatan di berbagai daerah. 5. Memotivasi tenaga kesehatan dan pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah kesehatan. 3. Kesehatan lingkungan untuk menilai keadaan lingkungan dan upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan sehat telah dipilih 4 indikator, yaitu 1. Penggunaan air bersih, 2. Rumah sehat, 3. Keluarga dengan kepemilikan sarana sanitasi dasar, 4. Tempat umum dan pengolahan makanan atau TUPM. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan air bersih. Ada 2 jenis air berdasarkan sumbernya, yakni air PAM dan air sumur atau air tanah. Baik tidaknya kebersihan air yang disediakan oleh kedua sumber air tersebut tidak dapat disamaratakan karena faktor lokasi juga berpengaruh. Ada lokasi yang kedua sumber airnya memiliki kualitas baik, ada juga lokasi yang memiliki kualitas air PAM baik, sedangkan kualitas air tanahnya kurang baik, dan sebaliknya. Misalkan penggunaan air bersih dalam lingkungan keluarga, yaitu seperti untuk mencuci, untuk minum, untuk mencuci piring, untuk menyiram tanaman, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu rumah sehat. Rumah sehat di sini contohnya seperti kita tidak membuang sampah sembarangan, selalu membersihkan tangan dan badan ketika kita habis melakukan hal-hal di luar rumah seperti main bola dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu keluarga dengan kepemilikan sarana sanitasi dasar. Sanitasi berasal dari bahasa Inggris yakni sanitation, yang berarti adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi bisa dibilang sanitasi ini merupakan perilaku manusia yang sengaja untuk membudayakan kebiasaan hidup bersih dan sehat untuk mencegah manusia terkontaminasi langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya dengan harapan bisa menjaga dan memperbaiki tingkat kesehatan manusia. Keluarga dengan kepemilikan sarana sanitasi itu mempunyai manfaat yang begitu banyak. Yang pertama yaitu misalkan terciptanya kondisi lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi manusia, mencegah timbulnya penyakit-penyakit menular, mencegah atau meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan, mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya polusi udara, misalnya bau tidak sedap, dan menghindari pencemaran lingkungan. Contoh penerapan sanitasi dasar di keluarga yaitu seperti kita menyediakan tempat untuk cuci tangan. Yang keempat yaitu tempat umum dan pengolahan makanan.
Pangan merupakan kebutuhan hakiki bagi manusia yang harus dipenuhi setiap harinya. Kebutuhan pangan yang perlu dipenuhi tidak hanya untuk memuaskan nafsu, tapi juga harus memberikan gizi yang baik bagi tubuh. Pada lingkup yang sederhana, yaitu lingkup rumah tangga, higienitas dan sanitasi bahan pangan dapat dipraktikkan untuk menghasilkan makanan yang aman dikonsumsi oleh keluarga. Pengolahan makanan yang aman dan sehat dapat dilakukan dengan cara yaitu menjaga kebersihan peralatan dan bahan pangan selama proses pengolahan. 2. Mencuci tangan sebelum menyiapkan dan menyajikan makanan. 3. Memisahkan bahan pangan mentah dari makanan yang matang. 4. Menggunakan bahan dasar yang segar dan belum kadaluarsa. Dan 5. Masak bahan pangan dengan benar. Yang terakhir yaitu jangan menyimpan makanan pada suhu ruang dan dalam waktu yang lama. Melalui beberapa cara sederhana tersebut, paling tidak kondisi keamanan produk pangan dapat lebih terjaga. Meskipun kontaminasi tidak dapat dicegah seutuhnya, cara tersebut mampu meminimalisir kontaminan sehingga produk pangan lebih aman dan sehat untuk dikonsumsi. Yang keempat, yaitu pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku. Pendidikan kesehatan adalah cabang profesi kesehatan masyarakat yang memiliki akar 3 bidang dasar ilmu, yaitu ilmu perilaku, seperti ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi. 5. Administrasi kesehatan masyarakat. Administrasi kesehatan masyarakat yaitu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Secara umum, fungsi administrasi dibedakan atas 4 macam, yakni 1. Perencanaan. Perencanaan termasuk perencanaan pembiayaan. 2. Pengorganisasian yang di dalamnya termasuk penyusunan staf. 3. Pelaksanaan, yaitu yang di dalamnya termasuk pengerahan, pengkoordinasian. 4. Yaitu penilaian, yakni dalam rangka melihat apakah rencana yang telah disusun dapat dicapai atau tidak. 6. Yaitu gizi masyarakat. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji makanan yang dikaitkan dengan kesehatan. Dalam sehari-hari, tubuh manusia memerlukan energi agar dapat beraktivitas dengan lancar. Makanan dan gizilah yang menjadi sumber energi ini. Misalkan air, lemak, protein, dan karbohidrat juga harus dipenuhi dengan cukup agar organ-organ tubuh bisa bekerja sebagaimana mestinya. Kecakupan vitamin dan mineral pun harus diperhatikan supaya kesehatan selalu terjaga. 7. Kesehatan kerja. Kesehatan kerja dalam lingkup kesehatan masyarakat sering dikaitkan dengan keselamatan kerja. Untuk itu, dikenal dengan K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. K3 merupakan suatu kondisi yang terjadi pada seseorang dalam hubungannya dengan dunia atau tempat di mana ia bekerja. Ruang lingkup kegiatan kesehatan masyarakat meliputi usaha-usaha sebagai berikut. 1. Promotif atau peningkatan kesehatan merupakan usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan yang meliputi gizi, pemeliharaan kesehatan perseorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, dan sebagainya. 2. Preventif atau pencegahan penyakit adalah usaha yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit melalui usaha-usaha pemberian imunisasi pada bayi dan anak, ibu hamil, pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi penyakit secara dini. 3. Yaitu kuratif atau pengobatan. Adalah usaha yang ditujukan terhadap orang yang sakit untuk dapat diobati secara tepat dan akurat sehingga dalam waktu singkat dapat dipulihkan kesehatannya. 4. Rehabilitatif atau pemulihan kesehatan. Merupakan usaha yang ditujukan terhadap penderita yang baru pulih dari penyakit yang dideritanya. Usaha pemulihannya ini ditujukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan fisik, mental, dan sosial sebagai akibat dari penyakit yang dideritanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kalimat dalam penulisan kata atau berkata, saya mohon maaf, saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.